Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pangkat, akar, dan logaritma. Sebelumnya silakan mendownload terlebih dahulu aplikasi Realcal. Nah, selanjutnya outline kita pada hari ini ada 4. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dan bentuk umum dari pangkat serta kaidah pemangkatan bilangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang definisi dan bentuk umum dari akar serta kaidah pengakaran bilangan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang definisi dan bentuk umum dari logaritma serta kaidah logaritma. Dan yang terakhir, kita akan coba beberapa contoh soal yang sudah kita kerjakan kemarin. Baik, kita masuk ke definisi dan bentuk umum. Yang pertama, pangkat. Jadi pangkat itu adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Bentuk umumnya adalah X pangkat A sama dengan M. Contohnya misalnya perkalian 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 atau sebanyak 5 kali kita ringkas atau kita buat menjadi 7 pangkat 5. Nah, manfaatnya apa? Kita menggunakan atau mempelajari pangkat ini adalah agar kita bisa meringkas bilangan atau kelipatan perkalian 10 yang nilainya sangat besar atau sangat kecil. Misalkan nih 100.000, itu kan kalau kita tulis panjang ya, dan bilangannya juga sangat besar, maka bisa kita ringkas menjadi 10 pangkat 5. Kalau kita kalikan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 kali, itu pasti hasilnya 100.000. Nah, di sini kita juga bisa meringkas bilangan yang sangat kecil. Misalkan 0,00001. Atau kalau kita buat bilangan itu 1 dibagi 100.000. Bisa kita ringkas menjadi 10 pangkat min 5. Nah, yang kedua adalah akar. Akar ini adalah bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Jadi, bentuk umumnya akar pangkat A dari M sama dengan X. Seperti itu ya cara menyatakannya. Bentuk umumnya akar pangkat A dari M sama dengan X. Contoh, akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3, sebab 3 pangkat 2 adalah 9. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4, sebab 4 pangkat 3 sama dengan 64. Akar pangkat 4 dari 625 sama dengan 5, sebab 5 pangkat 4 adalah 625. Kita lihat ya antara pangkat dan akar. Kalau akar tadi X pangkat A sama dengan M, kalau akar adalah akar pangkat A dari M sama dengan X. Yang dirubah adalah posisinya. Kita lihat X, A, dan M-nya. Dan yang ketiga adalah logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari pemangkatan atau pengakaran. Bentuk umumnya adalah X log M sama dengan A. Nah, kita lihat lagi posisi antara X, M, dan A-nya. Contoh, 6 log 36 adalah 2, sebab 6 pangkat 2 adalah 36. 5 log 625 sama dengan 4, sebab 5 pangkat 4 adalah 625. 3 log 9 sama dengan 2, sebab 3 pangkat 2 adalah 9. Silakan dilihat bentuk umum dari pangkat, akar, dan logaritma, serta posisi dari X, A, dan M-nya, sehingga kita tahu perbedaannya. Kita masuk ke kaidah pemangkatan, pengakaran, dan logaritma bilangan. Yang pertama adalah kaidah pemangkatan. Ada 10 kaidah yang harus kita ingat. 10 kaidah ini adalah kaidah yang sering keluar pada contoh soal. Jadi selebihnya
silakan kalian baca di buku matematika. Yang kaidah pertama, yakni X pangkat 0 sama dengan 1. X tidak boleh sama dengan 0. Jadi, berapapun bilangan kalau kita pangkatkan 0, pasti hasilnya adalah 1. Contohnya, 3 pangkat 0 hasilnya 1. Kalau 100 pangkat 0 hasilnya juga 1. 1000 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Yang kedua, X pangkat 1 sama dengan X. Berapapun bilangan, kalau kita pangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 3 pangkat 1 itu hasilnya adalah 3. 9 pangkat 1 hasilnya adalah 9. Jadi berapapun bilangannya, mau 1 sampai 1000 sekalipun, kalau kita pangkatkan 1, pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang ketiga, 0 pangkat X sama dengan 0. Kalau di sini 0 dipangkatkan berapapun, pasti hasilnya adalah 0. Contohnya, 0 pangkat 3 pasti hasilnya 0. 0 pangkat 9 pasti hasilnya 0. Jadi fungsi kaidah nomor 3 ini mirip dengan fungsi 0 dalam perkalian. Berapapun kita kalikan, maka hasilnya adalah 0. 0 kita pangkatkan berapapun, hasilnya juga pasti 0. Yang keempat, X pangkat A per B sama dengan akar pangkat B dari X pangkat A. Contoh, 3 pangkat 2 per 5 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9. Kalau kita pangkatkan akar pangkat 5 dari 9, hasilnya kalau kita menggunakan mesin kalkulator adalah 1,55. Yang kelima, X pangkat A kita pangkatkan lagi B, hasilnya menjadi X pangkat A dikali B. Contoh, 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi 2, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kalau kita cari menggunakan rel kalkulator, hasilnya adalah 64. Yang ke-6, X per Y kita pangkatkan A, maka hasilnya menjadi X pangkat A dibagi Y pangkat A. Jadi bilangannya kita kuadratkan, kita pangkatkan, baru kita bagi. Contoh, 3 per 4 kita pangkat 2 atau kuadratkan, hasilnya menjadi 3 kuadrat dibagi 4 kuadrat atau 9 per 16. 9 dibagi 16 adalah 0,56. Yang ketujuh, X pangkat A dikali X pangkat B, maka hasilnya menjadi X pangkat A ditambah B. Kita lihat di sini bilangannya sama-sama X, cuman pangkatnya berbeda. Satu pangkat A dan yang satu lagi pangkat B. Dan di sini tandanya adalah perkalian. Jadi titik ini artinya perkalian ya. Maka kalau perkalian, pangkatnya kita tambahkan menjadi X pangkat A ditambah B. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 adalah 6. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 6. Kalau kita menggunakan rel kalkulator, 3 pangkat 6 itu adalah 729. Yang ke-8, X pangkat A dikali Y pangkat A, maka hasilnya menjadi bilangannya dulu dikalikan X kali Y, baru kita pangkatkan A. Terlihat di sini bilangannya yang berbeda tetapi pangkatnya sama. Kalau tadi bilangannya sama-sama X, pangkatnya yang berbeda. Kalau kaidah nomor 8, bilangannya yang berbeda tapi pangkatnya sama. Pangkatnya sama-sama A. Jadi caranya adalah kita kalikan dulu bilangannya, baru kita pangkatkan A. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, maka hasilnya menjadi bilangannya dulu kita kalikan, 3 dikali 5, baru kita pangkat 2 atau kuadratkan. 3 dikali 5 adalah 15.
15 kuadrat itu hasilnya adalah 225. Yang ke-9, X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurang B. Nah, yang ke-9 ini mirip dengan kaidah nomor 7, cuman tandanya berbeda. Kalau kaidah nomor 7 kita kalikan, kalau kaidah nomor 9 kita bagi. Bilangannya sama-sama X, pangkatnya berbeda dan tandanya kita bagi. Maka hasilnya pangkatnya kita kurangkan. Kalau perkalian tadi pangkatnya kita tambah, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Menjadi X pangkat A min B. Contohnya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 adalah 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Nah, kaidah yang ke-10. Kaidah ke-10 ini mirip dengan kaidah nomor 8. Jadi bilangannya berbeda, pangkatnya sama, cuman tandanya kita bagi. Kalau yang kaidah nomor 8 kita kali, kaidah nomor 10 kita bagi. Maka hasilnya bilangannya dulu kita bagi, baru kita pangkatkan A. Contoh, 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 3/5, lalu baru kita pangkatkan 2. Nah, 3 kuadrat itu adalah 9, 5 kuadrat itu adalah 25. Maka 9 dibagi 25 hasilnya menjadi 0,36. Nah, berikutnya adalah kaidah pengakaran. Kaidah pengakaran ini yang nomor 1, ini saya beri tanda merah, sama dengan kaidah pemangkatan yang nomor 4, hanya dibalik saja. Kalau pengakaran kita mulai dari akar pangkat B dari X pangkat A sama dengan X pangkat A per B. Jadi ini kaidah yang pertama pengakaran sama persis dengan kaidah pemangkatan yang nomor 4. Contoh, akar pangkat 5 dari 3 kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 2/5. Atau kalau kita cari menggunakan real kalkulator, hasilnya menjadi 1,55. Kaidah pengakaran yang kedua, M dikalikan akar pangkat B dari X pangkat A bisa ditambah atau dikurangkan dengan N dikali akar pangkat B dari X pangkat A, maka hasilnya menjadi M ditambah atau dikurangkan N dikalikan dengan akar pangkat B dari X pangkat A. Contohnya, 5 akar 3. Di sini hanya ditulis akar 3, kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada pangkatnya ditulis, artinya otomatis dia adalah akar pangkat 2. Jadi 5 akar 3 itu sama dengan 5 akar pangkat 2 dari 3. Jadi kalau akar pangkat yang B-nya itu 2, maka kalau tidak ditulis artinya dia adalah pangkat 2 ya. Contoh, 5 akar 3 ditambah 2 akar 3, maka hasilnya adalah 7 akar 3 karena dia sama-sama akar pangkat 2. Jadi bisa langsung kita tambahkan. Yang ketiga, akar pangkat B dari X dikalikan akar pangkat B dari Y, maka hasilnya menjadi akar pangkat B dari X dikali Y. Contoh, akar pangkat 3 dari 8 dikalikan akar pangkat 3 dari 64, maka hasilnya menjadi akar pangkat 3 8 dikali 64. Nah, 8 kali 64 hasilnya adalah 512. Jadi akar pangkat 3 dari 512, kalau kita cari menggunakan real kalkulator, maka hasilnya adalah 8. Kita kalikan bilangan di dalam akar, baru kita pangkatkan. Yang kaidah nomor 4, akar pangkat B dari X dibagi akar pangkat B dari Y, maka hasilnya menjadi akar pangkat B dari X dibagi Y. Contoh, akar pangkat 3 dari 8 dibagi akar pangkat 3 dari 64, maka hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari 8 dibagi 64. 8 dibagi 64 hasilnya adalah 1/8. Jadi akar pangkat 3 dari 1/8 adalah setengah atau 0,5. Kaidah yang kelima, akar pangkat B
kita pangkatkan lagi akar pangkat C dari X pangkat A. Maka hasilnya menjadi akar pangkatnya itu kita kalikan. Menjadi akar pangkat B dikali C dari X pangkat A. Contoh, akar pangkat 2 ini tidak kita tulis angka 2-nya ya, tapi artinya pasti otomatis adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 diakarkan lagi akar pangkat 3 dari 15.625. Maka hasilnya menjadi akar pangkat 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Atau akar pangkat 6 dari 15.625, kalau kita cari menggunakan real kalkulator, hasilnya menjadi 5. Nanti saya jelaskan penggunaan real kalkulator untuk pengakaran dan pemangkatan ya setelah ini. Yang ketiga adalah kaidah logaritma. Kaidah logaritma ini ada 8 yang sering keluar pada soal. Yang pertama adalah X log X sama dengan 1. Sebab X pangkat 1 hasilnya adalah X atau bilangan itu sendiri. Jadi dilihat X yang di atas dan juga X yang di bawah log. Jadi sama-sama X ya. Contoh, 10 log 10 sama dengan 1. Jadi antara X yang di atas log yang sebelah kiri dengan X yang di bawah yang sebelah kanan, itu angkanya kalau misalnya sama, pasti hasilnya adalah 1. Contoh lainnya misalnya 8 log 8 sama dengan 1. Yang kedua, X log 1 sama dengan 0, sebab X pangkat 0 adalah 1. Kita lihat contohnya ya. 10 log 1 hasilnya adalah 0. 8 log 1 hasilnya adalah 0. Nah, berapapun bilangan X yang di atas, kalau kita log 1, pasti hasilnya 0. Yang ketiga, X log X pangkat A, maka hasilnya adalah pangkatnya atau A. Contoh, 10 log 10 pangkat 2. Pangkatnya di sini adalah 2, maka hasilnya adalah 2. 8 log 8 pangkat 3. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 3, maka hasilnya adalah 3. Nah, mudah ya. Yang kita lihat di sini hanyalah pangkatnya saja. Kalau misalnya X log X pangkat A. Yang keempat, X log M pangkat A, maka hasilnya menjadi A dikali X log M. Nah, yang kaidah nomor 4 ini agak sedikit berbeda dengan nomor 3. Kalau yang tadi X sebelah kiri atas dengan X sebelah kanan bawah itu sama-sama X. Tapi kalau kaidah yang nomor 4, yang sebelah kiri atas itu X, sebelah kanan bawah itu M, bukan X ya. Jadi X log M pangkat A. Maka agak sedikit berbeda dalam penyelesaiannya. Pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi A dikali X log M. Contoh, 10 log 100 pangkat 2, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 2. 2 ini kita pindahkan ke depan menjadi 2 dikali 10 log 100. Ingat, log 100 itu adalah log 10 kuadrat. 10 kali 10 kan 100 ya. Jadi bisa kita ringkas menjadi 2 dikali 10 log 10 pangkat 2. Ingat, kalau sama X yang atas dan bawah 10 log 10 pangkat 2, maka hasilnya adalah pangkatnya saja. Menjadi 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4. Maka hasil soal 10 log 100 pangkat 2 adalah 4. Kaidah yang nomor 5, X dikalikan X log M, maka hasilnya adalah M. Contoh, 10 dikali 10 log 100, maka hasilnya adalah 100. Yang keenam, X log M dikali N, maka hasilnya menjadi X log M ditambah X log N. Ini kalau perkalian maka logsnya menjadi tambah. Yang nomor 7, X log M dibagi N, maka hasilnya menjadi X log M dikurang X log N. Kalau pembagian logsnya menjadi kurang. Yang kaidah nomor 8, X log M dikali M log X,
sama dengan 1. Kenapa 1? Karena log M dan juga M log itu bisa kita coret sehingga hasilnya menjadi X log X. Kita lihat lagi kaidah nomor 1, X log X itu hasilnya adalah 1. Maka yang nomor 8 ini mirip dengan kaidah nomor 1. Cuman log M dan M lognya kita coret terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke dalam praktik real kalkulator atau penggunaan real kalkulator. Kemarin sudah saya suruh untuk mendownload aplikasi real kalkulator ya. Sekarang kita coba pada beberapa contoh soal. Yang pertama, berapa hasil 3 pangkat 6? Langkahnya, yang pertama kita buka aplikasi real kalkulator kita. Yang kedua, kita klik angka 3, lalu kita klik huruf Y pangkat X pada real kalkulatornya. Lalu baru langkah yang ketiga kita klik angka 6, lalu setelah itu kita klik tanda sama dengan. Maka didapatlah hasilnya 729. Selanjutnya kita coba lagi untuk yang pengakaran. Contoh soalnya, berapa hasil dari akar pangkat 6 dari 15.625? Langkahnya, yang pertama kita buka aplikasi real kalkulator kita. Yang kedua, kita klik angka 15.625. Lalu kita klik shift pada real kalkulator kita. Lalu kita klik lagi Y pangkat X seperti yang tadi. Yang langkah ketiga, kita klik angka 6 karena dia akar pangkat 6. Lalu kita klik tanda sama dengan. Maka didapatlah hasilnya adalah 5. Silakan dicoba pada contoh soal yang lain ya. Nah, pada kali ini kita akan coba menjawab contoh soal yang sama dengan tugas yang saya suruh minggu lalu. Contohnya, yang pertama, petunjuk soalnya adalah sederhanakan dan selesaikan. Dari yang A, 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat min 6. Kita lihat di sini bilangannya sama-sama 4, cuman pangkatnya yang berbeda. Maka kalau misalnya bilangannya sama, pangkatnya berbeda, dan untuk perkalian, maka pangkatnya kita tambahkan atau kita kurangkan. Maka 4 pangkat 5 ditambah 3 ditambah min 6, maka hasilnya adalah 5 tambah 3 8, 8 dikurang 6, 2. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Yang B, 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali min 6 pangkat 4. Nah, kalau yang B ini adalah angka atau bilangannya yang berbeda tetapi pangkatnya sama-sama 4. Maka bilangannya dulu kita kalikan, baru kita pangkatkan. 5 kita kalikan 3, kita kalikan min 6, baru kita pangkatkan 4. 5 dikali 3, 15, dikali min 6, hasilnya adalah min 90, baru kita pangkatkan 4. Kalau kita menggunakan real kalkulator, maka hasilnya adalah 65.610.000. Caranya adalah kita klik min 90, klik Y pangkat X, klik angka 4, lalu kita klik tanda sama dengan. Maka hasil yang keluar pasti adalah 65.610.000. Yang C, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat min 6. Di sini angka atau bilangannya sama, tetapi pangkatnya berbeda dan tandanya adalah bagi. Maka pangkatnya kalau bagi kita kurangkan. Kalau perkalian kita tambah, kalau pembagian kita kurangkan. Sehingga menjadi 4 dipangkatkan 5 dikurang 3 dikurang min 6. Ingat ya, min dikali min itu adalah plus. Maka pangkatnya 5 dikurang 3 adalah 2. Min dikali min adalah plus, maka 2 ditambah 6 itu menjadi 8. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 8. Kalau kita menggunakan real kalkulator, maka kita klik angka 4, lalu kita klik Y pangkat X, lalu kita klik angka 8, maka hasilnya adalah 65.536. Yang selanjutnya yang D, 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dibagi min 6 pangkat
4. Di sini terlihat bahwa angka atau bilangannya berbeda tetapi pangkatnya sama-sama 4. Maka hasilnya adalah kita kalikan dan kita bagi dulu bilangannya. 5 dikali 3 15 dibagi min 6 hasilnya adalah min 2,5. Baru kita pangkatkan 4. Hasilnya kalau kita menggunakan kalkulator adalah 39,0625. Nah, contoh soal yang kedua, ubahlah ke bentuk akar. Nah, contoh soal yang 2A, 6 pangkat 2 per 3. Kita ubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat 3 dari 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 36, karena 6 kuadrat adalah 36. Yang B, 6 pangkat 2 per 3 kita pangkatkan lagi 2. Ingat kaidah pemangkatan ya. Kalau misalnya 6 pangkat 2 per 3 kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Bisa kita selesaikan lewat pemangkatan, bisa juga kita langsung lewat kaidah pengakaran. Kalau di sini karena disuruh dalam bentuk akar, maka harus kita rubah dulu ke dalam bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 6 kuadrat lalu kita kuadratkan. Maka hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari 36 kita kuadratkan. Jadi ini artinya sama dengan akar pangkat 3 dari 36 kita kalikan lagi akar pangkat 3 dari 36. Maka hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari 1296, karena 36 kali 36 hasilnya adalah 1296. Nah, akar pangkat 3 dari 1296 ini kan besar ya, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Menjadi akar pangkat 3 dari 216 dikali akar pangkat 3 dari 6. Nah, 216 dikali 6 itu hasilnya adalah 1296. Cuman di sini akar pangkat 3 dari 216 itu hasilnya adalah 6. Jadi, bisa kita dapatkan hasil yang paling sederhana adalah 6 akar 3 dari 6 atau 6 dikali akar pangkat 3 dari 6. Yang C, 3 pangkat 1/7 kali 3 pangkat 4/7 dibagi 3 pangkat 3/7. Bisa kita lihat di sini bilangannya sama-sama 7 tetapi pangkatnya berbeda. Maka hasilnya bisa kita tambahkan dan kurangkan karena di sini tandanya ada perkalian dan pembagian. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 1/7 ditambah 4/7 dikurang 3/7. Maka hasilnya menjadi 1/7 ditambah 4/7 adalah 5/7 dikurang 3/7 hasilnya adalah 2/7. Nah, 3 pangkat 2/7 ini kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 7 dari 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu akan adalah 9. Maka hasilnya menjadi akar pangkat 7 dari 9. Yang D, 7 pangkat 2/5 ditambah 9 pangkat 3/5. Itu berapa? Nah, di sini dua-duanya berbeda ya. Angkanya berbeda, pangkatnya juga berbeda, jadi kita selesaikan langsung dalam bentuk akar. Menjadi akar pangkat 5 dari 7 kuadrat ditambah akar pangkat 5 dari 9 pangkat 3. Didapatlah hasilnya 7 kuadrat itu adalah 49 dan 9 pangkat 3 itu adalah 729. Maka hasilnya menjadi akar pangkat 5 dari 49 ditambah akar pangkat 5 dari 729. Nah, di sini kan masih bilangan akar yang belum sederhana ya, masih besar. Apalagi yang akar pangkat 5 dari 729. Ini kan masih bilangan akar yang cukup besar ya, maka masih bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat 5 dari 49 ditambah dalam kurung akar pangkat 5 dari 243 dikali akar pangkat 5 dari 3. Karena 243 dikali 3 itu hasilnya adalah 729. Nah, di sini hasil dari akar pangkat 5 dari 243 itu hasilnya adalah 3. Maka hasil akhirnya yang paling sederhana adalah akar pangkat 5 dari 49 ditambah 3 akar pangkat 5 dari 3.
Atau akar pangkat 5 dari 49 ditambah 3 dikali akar pangkat 5 dari 3. Inilah bentuk yang paling sederhana. Contoh soal berikutnya yang nomor 3. Petunjuknya adalah sederhanakan dan selesaikan. Yang A, 10 akar 5 ditambah 2 akar 5 dikurang 7 akar 5, maka hasilnya sesuai dengan kaidah pengakaran, karena sama-sama akar pangkat 2 dari 5, langsung bisa kita selesaikan. 10 ditambah 2, 12 dikurang 7 adalah 5, maka hasilnya adalah 5 akar 5. 5 akar 5 ini kalau kita jadikan pecahan desimal menjadi 11,18. Yang B, akar pangkat 3 dari 27 dikali 5 dikali akar pangkat 3 dari 125. Nah, akar pangkat 3 dari 27 ini langsung kita bisa cari, hasilnya adalah 3. Ya, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kita kalikan 5, kita kalikan lagi, hasil dari akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Karena 5 kali 5, 25 kali 5 adalah 125. Maka hasil akhirnya 3 dikali 5 dikali 5. Hasilnya menjadi 75. Yang C, akar pangkat 4 kita akarkan lagi akar pangkat 0,5 dari 169. Maka akar pangkatnya kita kalikan sesuai dengan kaidah pengakaran menjadi akar pangkat 4 dikali 0,5 dari 169. 4 dikali 0,5 hasilnya adalah 2. Nah, kalau akar pangkat 2 itu boleh tidak ditulis angka 2-nya. Itu otomatis pasti artinya adalah akar pangkat 2. Jadi akar 169 itu adalah 13. Yang D, 5 akar 16 dibagi 2 akar 4. Nah, ini juga bisa langsung kita selesaikan. Karena akar 16 adalah 4 dan akar 4 adalah 2. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 2. Artinya di sini adalah 20 dibagi 4. 20 bagi 4 adalah 5. Nah, yang nomor 4, ubahlah ke dalam bentuk logaritma. Yang A, 5 pangkat 4 itu kalau kita pakai rel kalkulator hasilnya adalah 625. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, bentuknya menjadi 5 log 625 sama dengan 4. Ini bisa kita lihat dari bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari pemangkatan dan juga logaritma. Jadi tinggal kita rubah saja posisinya. Yang B, akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Maka kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, hasilnya menjadi 4 log 64 sama dengan 3. Yang C, 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat min 6. Kita lihat di sini bilangannya sama-sama 4 tetapi pangkatnya yang berbeda. Maka di sini langsung bisa kita selesaikan. Menjadi 4 pangkat 5 ditambah 3 dikurang min 6. Karena kalau perkalian maka pangkatnya kita tambahkan, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Nah, ingat ya, min kali min adalah plus. 5 ditambah 3 itu hasilnya 8, tetapi min dikurang atau min 6 itu malah hasilnya kita tambah. Jadi 8 ditambah 6 itu adalah 14. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 14. Kalau kita gunakan rel kalkulator, hasilnya menjadi 268.435.456. Kalau kita rubah ke dalam bentuk log, maka bentuknya menjadi 4 log 268.435.456 sama dengan 14. Nah, yang D, 3 pangkat 9 per 2 dibagi akar 243. Nah, di sini kita rubah ke dalam bentuk akar biar lebih memudahkan. 3 pangkat 9 per 2 kita rubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 9. Di sini saya tidak tulis lagi akar pangkat 2-nya, atau bisa juga disebut dengan akar dari 3 pangkat 9 dibagi akar pangkat 243. Hasilnya menjadi
Akar 3 pangkat 9 itu adalah 19.683 dibagi akar 243. Karena sudah sama-sama akar pangkat 2, maka bisa langsung kita bagi. Jadi 19.683 dibagi 243 itu hasilnya adalah 81. Jadi akar dari 81 adalah 9. Maka kalau kita rubah ke dalam bentuk log, hasilnya menjadi 9 log 81 sama dengan 2. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung di GC ataupun di grup WhatsApp. Baik, sekian materi kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di Google Classroom atau grup WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.